Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasah Putri Handayani dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2E. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video perjanjian Giyanti untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa lalu. Sejarah ini muncul sebagai ikatan kolektif masyarakat. Dengan peristiwa ini, perjanjian inilah lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik Mangkubuana III, Pangeran Mangkubumi dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti ini diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Jati. Dalam pelaksanaan Belanda sebagai Giyanti dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sering dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dengan perangka api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Karaton Kartosuro ke Surakarta, ketika itu Mangkubumi dan Mangkubuana II yang meredahkan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah yang diberikan ternyata menimbulkan sebuah kecemburuan. Seorang pangeran tanah lantas mengeluarkan utusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi, dan pada akhirnya beliau meminta izin kepada kakaknya Mangkubumi II, daripada dikurung lebih baik buanglah saja sampai saya tidak bisa kembali lagi di sini. Dan pada akhirnya diberi sangu dari ibunya untuk jatah makan anak buahnya. Sejak itulah pasca perang manusia, puluhan ribu prajurit di Jawa. Perlawanan inilah yang sangat mendorong ber-VOC dan sekolah, artinya daerah operasionalnya secara tertutup, artinya melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, artinya bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa pada tanggal 23 September 1754. Kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disepakati kepada Mangkubuana III, sang pengganti Mangkubuana II. Pada akhirnya menyatakan bahwa kedua pangeran Mangkubumi mendapatkan hadiah pada tanggal 4 November 1954. Mangkubuana III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Mangkubuana III kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesepakatan ini didorong terjadinya sebuah peristiwa yang besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Perjanjian Giyanti ini menjadi angka dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palihan Giyanti. Pada hal ini menjadi awal mula naik tangganya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Nopati. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755, kemudian 2 hari kemudian di tanggal 15 Februari 1756 itu terjadi ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek, yaitu atribut antara lain adalah keris yang menjadi pusat yang diserang
serahkan kepada Hamengkubuwana III. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Tanah Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca Perjanjian Giyanti. Pada proses pembagian wilayah juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiringnya waktu. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Syaid, pangeran yang dahulu membantu Mangkubumi yang masih tulus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi Pangeran Sang Bernyawa yang juga merupakan Terapakubuwana turut menurun hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya pada Oktober 1755. Pangeran yang Bernyawa berhasil menyalahkan satu kelompok pas VOC. Kemudian pada bulan Oktober 1756, bertahun-tahun VOC akhirnya menyudainya dengan penandatanganan perjanjian pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku-Lama. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki tempat wilayah pemerintahan masing-masing dengan perbedaan modal. Dari masa Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi sistus antara budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku-Laman menjadi daerah yang istimewa. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.